Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Sadi, guru PAI SDN 003 Sambutan, Kota Samarinda, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 LPTK UINSI Samarinda. Insya Allah pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 akan mengambil video pembelajaran real uji kinerja. Mudah-mudahan videonya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya jualah, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat datang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat semua. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semangat. Semangat. Coba Bapak mau tes dulu. Semangat. Semangat. Belajar. Belajar. Alhamdulillah. Baik. Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemudian kita juga tidak lupa mengucapkan puji, salam dan salawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang terakhir diutus ke dalam dunia ini untuk sebagai contoh bagi seluruh umat manusia, khususnya yang beragama Islam. Baik. Sebelum kita lanjut pelajaran pada hari ini, maka kita awali dengan berdoa. Silakan Narafi pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Selanjutnya kita seperti biasa, sebelum lanjut ke materi-materi berikutnya, maka kita membaca salah satu surah pendek, yaitu pada hari ini kita awali dengan membaca surah Al-Kafirun. Siap? Siap. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma
ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu-lagu nasional. Karena pada saat-saat ini kita masih dalam suasana hari merayakan apa? 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka sekarang kita coba menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu 17 Agustus. Ya? 1, 2, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih digantung badan. Tetap setia membela bangsa Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Dijawab dengan merdeka. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, Bapak akan mengecek satu-satu, ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, tapi mudah-mudahan semuanya hadir semua, ya. Baik. Coba diperhatikan dan dengarkan baik-baik namanya. Cynthia, Almira, Nuril, Ivana, Wafa, Maudi, Raisa, Keila, Cika, Rangga, Raffi, Marvel, Aska, Afika, Lala, Azam, Asia, Putri, Regina, Rohim. Alhamdulillah semuanya sehat, dan mudah-mudahan kita belajar pada hari ini dari awal sampai akhir bisa belajar dengan baik dan benar. Selanjutnya, coba supaya tidak tidak jenuh dan baru pagi-pagi sudah mau ngantuk, coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita seperti biasa akan belajar, dan Bapak mau tanya dulu nih, masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Yaitu membahas masalah Al-Kafirun. Masih ingat surah Al-Kafirun berapa ayat? Masih. Coba silakan Kak Azam. Berapa ayat? 6 Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Tepuk tangan untuk Azam. Lanjut. Supaya lebih jelas lagi, Bapak mau tahu nih. Coba Anak Cynthia, bunyi ayat surah Al-Kafirun ayat ke-6, yaitu Bismillah. Artinya Alhamdulillah. Baik. Sekarang anak-anak perhatikan. Jadi pada hari ini judul materi kita adalah indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita lanjut, maka coba kalian perhatikan dulu apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu satu, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL dengan bimbingan Bapak Guru, maka
peserta didik atau kalian diharapkan satu, mampu membaca surah Al-Kafirun dengan baik. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan surah Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, bisa menyebutkan contoh atau sikap contoh saling menghargai. Kemudian yang keempat yaitu bisa melaksanakan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang harus hidup rukun, damai, menebar kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya? Paham? Baik. Nah, jadi Bapak mau mengetahui dulu, mengetes ya. Sebelum kita masuk ke materi yang indahnya saling menghargai, berarti saling menghargai itu semua ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kira-kira nih ya, sikap saling menghargai itu muncul pada saat-saat tertentu atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, nah Bapak mau tahu nih, coba sebutkan ya, coba sebutkan beberapa suku dan daerah asalnya yang kalian ketahui. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Baik, Maudi, coba. Dayak, Kalimantan. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Maudi. Siapa lagi? Coba, siapa lagi? Titia, silakan. Banjar dari Kalimantan. Suku Banjar dari Kalimantan. Bagus. Satu lagi. Siapa lagi? Silakan Rafi. Jawa dari Jawa. Suku Jawa dari Jawa dan beberapa banyak lagi suku dan tradisinya yang ada di negara Republik Indonesia. Terus yang pertanyaannya berikutnya, setelah mengetahui suku, adat, dan budaya, maka Bapak langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Coba tunjuk tangan siapa? Coba. Nah, Rangga. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Maksudnya apa? Walaupun kita terdiri dari beda suku, beda agama, beda tradisi, beda kampung, tapi kita tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baik, lanjut. Nah, di dalam sikap indahnya saling menghargai juga ada yang namanya kata-kata toleransi. Apakah arti toleransi itu? Siapa yang tahu? Toleransi artinya saling menghormati dan saling menyayangi. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan indikator ya, ada namanya indikator pencapaian pembelajaran, yaitu satu, bisa membaca surah Al-Kafirun. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengamalkan isi kandungan Al-Kafirun. Kemudian menyebutkan contoh perilaku saling menghargai, kemudian melaksanakan peran manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Baik. Ya. Selanjutnya coba anak-anak siapkan bukunya dulu, alat tulisnya.
Sudah? Sudah disiapkan? Bukunya dinaikkan. Oke, sudah siap? Baik. Jadi seperti biasa, model pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada hari ini yaitu apa? Model PBL. Sudah tahu kepanjangan PBL apa? Problem Basic Learning. Artinya apa? Salah satunya yaitu kalian atau siswa nanti diharapkan pada permasalahan, ada permasalahan kalian semua yang belajar untuk memecahkan, kemudian mengorganisasi kalian dalam bentuk pembuatan kelompok. Kemudian Bapak akan membimbing kalian untuk menyelidiki masalah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itulah yang disebut dengan model pembelajaran PBL. Baik. Sekarang silakan bentuk kelompok dulu, ya. Kita bentuk kelompok dulu sebelum lanjut belajar. Ya, silakan dibuat kelompoknya. Sesuai kelompok yang kemarin, ya. Tolong perhatikan. Ini agak berkali sedikit. Nah, jadi Bapak bisa nanti jalan di dalam untuk memberikan bimbingan buat kalian. Nah. Oke, jadi kita akan mulai materi pembelajaran kita. Coba sambil membuka bukunya, ya. Buku paketnya dibuka. Baik. Sudah? Sudah siap? Sudah. Lanjut. Tabuk tunggal. Tabuk tunggal. 2 kali tabuk tunggal. Tambah 1. Disitulah yang Bapak mau tahu. Kalau kita mau mengawali pembelajaran itu harus konsentrasi. Nah, coba cek lagi. Tabuk tunggal. 2 kali tabuk tunggal. Tambah 1. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan anak-anak. Diperhatikan gambar yang di depan, ya. Sudah disimak gambarnya? Ya. Setelah melihat gambarnya, tolong anak-anak lihatin. Di sini apa? Ada suku apa saja? Kemudian kira-kira ada agama apa saja yang kalian lihat? Silakan saling bertanya atau diskusi bersama temannya untuk mencari solusinya atau jawaban yang ada di depan, ya. Baik. Ada. Itu coba. Seperti yang kalian lihat kan, di situ namanya ada suku Jawa, ada orang Cina, kemudian ada juga apa namanya itu orangnya budaya seperti itu. Tadi masalah di lanjut kelompok yang lain. Raisa, ada masalah?
Bisa? Baik, semuanya bisa ya. Bisa nggak? Aman? Ya. Setelah yang pertama ini, ya, kalian skip dulu jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, silakan disimak lagi gambarnya. Ya, judulnya adalah menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Setelah kalian memperhatikan, ya, gambar dan materi yang ada di sini, paham? Kalian akan Bapak beri tugas, yaitu menyebutkan, ya, agama-agama yang ada di Indonesia atau agama-agama yang diakui di Indonesia. Berpikir 2 menit dari sekarang sambil menyimak gambarnya, nanti menentukan apa-apa yang kalian lihat. Boleh? Ya, silakan. Sambil menyimak gambarnya, silakan berpikir apa yang kalian lihat di depan. Silakan, boleh kerjasama dalam kelompok, ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Baik, waktunya selesai. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Tolong diperhatikan lagi. Ya. Siapa yang bisa membaca? Yang lain dengarkan sambil dibaca. Coba Nazam baca. Menghargai pendapat orang lain. Adapun contoh menghargai pendapat orang lain, yaitu 1. Tidak menghina dan merendahkan pendapat orang lain. 2. Mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang bicara. 3. Tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. 4. Tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya. Baik. Jadi sekarang kalian boleh, ya, boleh menyimak lagi. Kemudian tugasnya, ya, tugas yang Bapak berikan adalah silakan menyebutkan 1 bentuk menghargai pendapat orang lain. Sebutkan contohnya, ya. Ya, tuliskan 1 contoh bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Dan sambil menyimak videonya nanti, silakan juga menyiapkan, ya, tulisan tentang apa yang kalian tonton itu. Bisa disimak sambil menulis garis-garis besar atau isi-isi pokok dari video tersebut, ya. Siap? Baik. Perhatikan. Judulnya adalah berbeda itu indah.
Sudah selesai menyimak ya? Sudah paham videonya? Nah, silakan anak-anak dari hasil penyimakan video tadi coba ditulis satu hal penting pelajaran yang kalian ambil dari video itu, satu aja ya. Silakan ditulis. Baik, cukup. Sekarang Bapak mau mendengarkan jawaban-jawaban kalian dari yang pertama sampai yang ketiga tadi. Coba silakan masing-masing dari satu kelompok ada perwakilannya. Silakan kelompok satu dulu. Jawaban yang pertama apa? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kelompok 4, silakan. Jawabannya apa? Tidak mengganggu orang yang lagi beribadah. Baik. Untuk kelompok 2, silakan. Jawabannya? Tidak menghina dan merendahkan pendapat orang lain. Alhamdulillah. Kelompok terakhir, siapa yang belum Bapak sebut? Kelompok 3, silakan. Jawabannya? Menghargai satu sama lain. Tepuk tangan. Oke. Baik, untuk materi yang kedua. Apa tadi soalnya? Nah, tuliskan atau sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Coba kelompok 1. 2. Ya, kelompok 2. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kelompok 1. Baik, jadi semua kelompok sudah tahu bahwa ada agama-agama yang diakui di Indonesia itu antara lain 1. Islam, 2. 3. 4. 5. Tambah 1. Jadi ada 6. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, nah, materi berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, kelompok 1, lanjut. Kita tidak boleh menghina atau merendahkan pendapat orang lain. Coba kelompok 2, silakan. Azam. Mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang bicara. Tepuk tangan untuk Anda. Jadi, contoh-contoh menghargai pendapat orang lain itu ada semuanya. 1, kita tidak boleh merendahkan pendapat orang lain. Azam. Walaupun kita memiliki perbedaan agama, tetapi kita tetap boleh berteman, makan bersama, dan bermain. Bagus. Walaupun kita berbeda agama, tetapi dalam hal permainan, di dalam persatuan kita tetap bersama. Tidak boleh membeda-bedakan. Kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Ya. Ayo. 1, 2, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, bagi kesimpulannya kita lanjut ya. Kalian akan Bapak tunjuk satu-satu untuk membaca ayatnya dengan artinya. Silakan. Siap ya? Ya. Silakan. Kita mulai dari ketua kelas dulu. Nah, Raffi silakan.
lihat ke depan, kemudian baca ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Allah, wahai orang-orang kafir. Suaranya dinyarikan ya. Lanjut. Coba Azam. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lanjut. Mau di ayat ketiga. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lanjut Cynthia ayat keempat. Selanjutnya Raisa ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya terakhir Karangga, silakan ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul adzim. Marvel, coba baca. Apa itu katamu? Katamu dapat diartikan toleransi antar umat beragama. 2. Katamu mengandung beberapa unsur sikap yaitu saling menghormati, menghargai dan simpati atau peduli pada sesama. 3. Katamu ini sangat penting apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau modern dalam kehidupan beragama. Bagus. Nah, jadi rasamu artinya apa tadi, Putri? Artinya toleransi antar umat beragama. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan toleransi antar umat beragama? Ya. Saling menghargai antara yang Islam dengan yang Kristen. Itu yang disebut dengan toleransi antar umat beragama. Nah, kalau toleransi antar umat seagama, yaitu apa? Misalnya sama-sama Islam nih, ya. Bapak kasih contoh, sama-sama Islam. Waktunya puasa, yang satu puasa, yang satunya kebetulan tidak puasa karena mungkin berhalangan. Maka yang tidak puasa itu tidak boleh mengganggu temannya yang lagi puasa, walaupun sama-sama Islam. Seperti itu yang disebut dengan toleransi antar umat seagama. Silakan. Nah, Afika dibaca contoh sikap toleransi yang dilarang. Nyari-nyari ya, biar yang lain dengar. 2. Memaksakan agama dan keyakinan kita kepada orang lain. Itulah rangkaian daripada materi pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan, ya, atau kita akan mengerjakan tugas, dan itu boleh dikerjakan secara berkelompok saja. Coba kalian perhatikan ke depan dulu semuanya. Apa yang kalian lihat di sini? Masjid. Oke. Terus apa yang kalian lihat di sini? Garuda. Gambar Garuda. Selanjutnya apa? Rumah adat. Selanjutnya apa? Dari sekian gambar ini, kenapa Bapak kasih bendera? Karena kita masih dalam momentum Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia keberapa?
gambarnya, tapi ingat, di dalam gambar ini mengandung masalah. Masalahnya apa? Ada yang tahu? Masalahnya ada di belakangnya. Di belakangnya ini ada soal yang harus kalian pecahkan atau ada tugas yang kalian harus kerjakan. Siap? Baik, Bapak akan mulai bagi dari kelompok yang pertama dulu. Kelompok 4 mendapatkan foto penari dari mana? Bali, silakan. Lihat di belakangnya, kerjakan tugasnya. Lanjut, kelompok 3 mendapat apa? Masjid sholat ya. Lihat di belakang masjid, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Lanjut, kelompok 1 mendapatkan apa? Lambang Garuda, yaitu binatang Tunggal Ika, dan di belakangnya ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan. Dan terakhir, ini kelompok 2 mendapatkan apa? Rumah adat dari mana? Minangkabau. Minangkabau dari mana? Sumatera Barat. Nah, di belakang rumah adat ini kalian akan bermasalah. Silakan dikerjakan tugas yang ada di belakangnya. Oke? Bapak kasih waktu dari sekarang 5 menit. Silakan mengerjakan soalnya dan nanti dijawab. Ya? Tulis jawabannya. Selesai? Silakan. Kelompok 1 baca soal dan jawabannya. Silakan. Baik, kelompok 3 silakan dibaca. Lanjut kelompok 4 silakan. Ajaran Islam bahwa kita itu adalah bersaudara, maka seorang muslim dimulai untuk saling menghina sesamanya. Baik, lanjut. Allah menciptakan manusia di bumi dengan berbeda-beda. B. Salah satu bentuk toleransi di Indonesia adalah bergotong royong. Pelajaran kita yang akan datang yaitu materi manusia sebagai khalifah di bumi. Siap? Alhamdulillahirobbilalamin. La haula wala quwata illa billahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, maka silakan ketua kelas kita membaca doa sama-sama dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.